Galebai utang pinjol. Dengar baik-baik. Galebai hutang pinjol tidak bisa dipidana penjara. Tapi ada tapi nih. Awas ya, hati-hati. Anda itu kalau galebai harus menerima resiko. Ya, di sini saya tidak menakut-nakuti Anda, Bung. Tenang. Anda tenang dulu ya. Dengar baik-baik. Nah, kita langsung ke bawah aja ya, teman-teman. Baca yang penting-pentingnya aja sih, nggak usah panjang-panjang. Singkat, padat, jelas ya. Dengar baik-baik. Dalam sistem hukum di Indonesia, persoalan hutang piutang termasuk dalam ranah hukum perdata. Artinya, penyelesaian masalah pinjaman ini dilakukan melalui proses hukum perdata, bukan pidana. Saya ulangi, hutang pinjol itu masuknya ke hukum perdata, bukan pidana. Oke? Nah, lanjut. Dengan demikian, seseorang tidak bisa dipidana atau dipenjara hanya karena memiliki hutang. Nih, buat kalian yang masih takut punya hutang di penjara, dengar baik-baik ya. Seseorang tidak bisa dipidana atau dipenjara hanya karena memiliki hutang. Nggak ada. Jadi, sebanyak apapun debt collector yang mengancam Anda melalui hukum pidana, Anda nggak usah takut. Ya, abaikan saja. Tenang, bro. Jadi, pinjol itu bisa melaporkan kita melalui hukum perdata. Ya, dengar baik-baik. Contoh nih, bos pinjol melaporkan Anda melalui hukum perdata. Itu bisa. Tapi kalau bos pinjol melaporkan Anda melalui hukum pidana, nggak bisa. Karena hutang piutang tadi hukumnya perdata, bukan pidana. Oke? Nah, lanjut. Dasar hukum diatur dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, beberapa putusan pengadilan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap jurisprudensi juga sudah menegaskan hal yang sama. Nah, pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dipidana penjara gara-gara dia sudah tidak sanggup untuk membayar hutang. Ya, teman-teman. Kita yang punya hutang dipinjol, sebanyak apapun hutang kita dipinjol, kita tidak bisa dipenjara. Oke, tapi ada tapi nih. Tadi kan judulnya juga ada tapi ya. Dengar baik-baik. Jika seseorang yang berhutang lewat pinjol khususnya yang legal tentu saja sudah dilindungi secara hukum. Nah, jadi buat kalian yang punya hutang di pinjol legal sudah dilindungi secara hukum. Oke? Nggak usah takut lagi. Jangan nangis. Jangan pusing. Jangan stres ya. Apalagi kalau sampai Anda gila gara-gara pinjol, Anda bodoh. Ya, di sini saya tidak menghina Anda, Bung. Tapi saya itu hanya ingin menguatkan mental Anda saja. Oke. Jangan takut sama pinjol ya. Lanjut. Artinya, hutang itu harus dibayar sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati, termasuk tenggat. Oh, ini mungkin salah ketik ya. Salah ketik ini. Termasuk tanggal waktu pembayaran, itu mungkin maksudnya ya, bukan termasuk tenggat. Ini tenggat ini di sini.
termasuk tanggal waktu pembayaran. Ini merupakan kontak hukum antara peminjam dan pemberi pinjaman. Oke, teman-teman. Kita beresin dulu ya bacanya. Ini, nah segini lagi. Utang pinjaman online, pinjol, memang tidak bisa membuat seseorang dipenjara, tapi tetap saja ada berbagai konsekuensi yang harus dihadapi jika pinjaman tersebut tidak dibayar. Pertama, untuk pinjol yang terdaftar secara resmi, catatan hutang akan masuk ke dalam sistem layanan informasi keuangan SLIK yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, kalau soal ini kita sudah paham ya teman-teman, nggak usah dibaca deh. Jadi gini teman-teman, ada yang harus kita hadapi. Resiko galbay di pinjol itu, kita akan diteror, diancam, diintimidasi, terus wah pokoknya dimarah-marahi sama debt collector ya. Bahkan handphone kita itu pasti rame setiap hari. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tidak pernah berhenti dari notifikasi pinjol. Nah, resiko terberat galbay di pinjol itu yang paling berat. Ya, dengar baik-baik. Yang paling berat itu ada 3. SLIK OJK, BI Checking, Debt Collector. SLIK OJK artinya nanti nama kita akan di blacklist. Dan yang kedua, skor kredit kita akan menjadi buruk dan kita sulit mendapatkan pinjaman lagi di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, menghadapi debt collector pinjol. Debt collector itu kan ada 2. Ada yang online dan ada juga yang offline. Nah, kalau ada DC pinjol datang ke rumah Anda, ya udah Anda hadapi. Karena itu resiko buat Anda yang galbay. Berani galbay, harus berani melawan debt collector. Berani pinjol, harus berani melawan debt collector. Berani berhutang, harus berani untuk bertanggung jawab. Gitu dong. Jadi, Anda nggak usah takut. Ya, selagi kita tidak melakukan sesuatu yang ilegal, memalsukan KTP, memalsukan muka, memalsukan ini itu, pokoknya kita aman. Selagi data kita tidak dipalsukan, kita aman. Oke, kalau kita pinjol pakai KTP sendiri, muka sendiri, aman, tenang. Ya, gak usah nangis. Oke, teman-teman, buat kalian yang masih punya hutang di pinjol, saya doakan semoga kalian semua panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan mudah-mudahan kita semua bisa melunasi hutang-hutang kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Galbay di pinjol itu bukan berarti kita keluar dari tanggung jawab ya teman-teman. Galbay di pinjol itu untuk menyelamatkan ekonomi kita terlebih dahulu. Sudah saatnya kita fokus usaha, ibadah, dan berdoa. Saya yakin suatu saat nanti kamu bisa melunasi hutang-hutang kamu. Amin. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.